Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pelatihan, Pembelajaran, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Konsep dasar pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan melalui instruksi dan praktik terstruktur. Kemudian pembelajaran atau learning, proses berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi. Kemudian pengembangan manajemen sumber daya manusia atau development, proses berjangka panjang yang lebih luas berfokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pekerja. Yang kedua, memberikan orientasi kepada pekerja terhadap organisasi. Yang ketiga, memberikan program pengembangan karir yang sistematis. Yang keempat, mengurangi waktu pembelajaran bagi pekerja baru. Yang kelima, membantu memecahkan masalah operasional organisasi. Yang keenam, meningkatkan kecakapan pekerja sejalan kemajuan teknologi. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, membantu pekerja dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi. Yang keempat, mengurangi waktu belajar yang diperlukan pekerja. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang keenam, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan tim atau team training. Yang kedua, pelatihan lintas bagian dan fungsi atau cross-functional training. Yang ketiga, pelatihan soft skill. Yang keempat, pelatihan keahlian atau skill training. Dan yang kelima, pelatihan ulang atau retraining. Metode dalam pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, metode pelatihan. Ada on the job training, yaitu rotasi pekerjaan atau job specialization, kemudian penugasan yang direncanakan, pembimbingan, pelatihan posisi. Kemudian ada off the job training, business games, festival school, case study. Yang kedua, metode pembelajaran. Ada e-learning, instructor lead training, on the job training atau OJT, case studies, dan coaching. Yang ketiga, metode pengembangan sumber daya manusia. Ada pelatihan atau training, magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, dan coaching, dan outbound. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor internal, meliputi kebutuhan keterampilan dan kompetensi, evaluasi kinerja, perubahan organisasi, budaya organisasi, kepuasan, dan retensi karyawan. Yang kedua, ada faktor eksternal, meliputi perubahan teknologi, tuntutan pasar dan persaingan, kebijakan dan regulasi baru, globalisasi dan keragaman, dan perubahan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsep dasar, tujuan, manfaat, metode, dan faktor pengaruh, perusahaan dapat
merancang program yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Itulah materi yang dapat saya paparkan mengenai pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.